Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Maulida Fasya dengan NPM 230128034. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku konsumen. Sebelum saya ingin menjelaskan apa itu konsep dasar perilaku konsumen. Nah, perlu kita ketahui bahwa perilaku konsumen merupakan hal yang tidak mudah untuk dikenali. Kadang, apa yang menjadi kebutuhan oleh konsumen dapat terlihat jelas oleh pemasar. Namun, terkadang apa yang menjadi keinginan konsumen menjadi sulit untuk diketahui. Nah, setiap masyarakat merupakan konsumen. Oleh karena itu, perilaku konsumen berkaitan dengan perilaku setiap manusia, dengan segala keunikan dan perbedaannya. Baik, dalam pembahasan konsep dasar perilaku konsumen, saya ingin membahas beberapa di antaranya, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, yang kedua, bagaimana dasar-dasar perilaku konsumen, yang ketiga, bagaimana cara mengetahui metode perilaku konsumen, yang keempat, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan kelima, sebutkan bagaimana peranan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi yang berhubungan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapat antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan pada konsumen itu sendiri. Selanjutnya, dasar-dasar perilaku konsumen. Nah, konsep dasar perilaku konsumen adalah tentang bagaimana individu dan organisasi mencari, membeli, menggunakan, dan juga mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Metode perilaku konsumen. Nah, komponen dari metode ini adalah pembuatan keputusan konsumen terdiri dari proses merasakan dan mengevaluasi informasi tentang merek produk dan juga mempertimbangkan bagaimana alternatif merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pada akhirnya, memutuskan merek apa yang akan mereka beli. Nah, oleh karena itu, terdapat 3 metode yang mempengaruhi pilihan konsumen, di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu konsumen individual. Nah, tujuan dari konsumen individual adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun juga keluarga, bukan untuk kepentingan bisnis maupun organisasi lain. Nah, contohnya, seseorang yang membeli makanan, pakaian, ataupun gadget untuk dipakai sendiri ataupun anggota keluarganya. Yang kedua, lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Nah, ini mencakup faktor eksternal seperti kebudayaan, kelas sosial, maupun kelompok, baik itu keluarga, teman, maupun yang lain. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi ada faktor internal seperti psikologis, personal, maupun faktor situasional. Seseorang terkadang membeli sesuatu merek produk karena mereka meniru orang lain. Dan yang ketiga, ada stimulasi pemasaran atau strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran adalah rencana yang lebih luas untuk menentukan bagaimana perusahaan akan mencapai target pasarnya. Ini adalah seperangkat keputusan atau tindakan yang integrasinya untuk menarik pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Nah, contohnya itu seperti visual, adanya iklan ataupun gambar produk yang menarik, promosi diantaranya diskon, kupon, dan penawaran khusus. Yang ketiga, produk, kualitas produk yang tinggi dan fitur yang otomatis. Yang keempat itu tempat, yaitu lokasi toko yang strategis. Dan yang terakhir itu auditori, atau iklan radio maupun podcast yang diputar untuk membaca konsep produk. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian, dan pembelian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor budaya seperti budaya dan juga kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan juga status. Yang ketiga, faktor pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, serta kepribadian. Yang keempat, faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Yang kelima, faktor baru pemasaran seperti produk, harga, promosi, lokasi, sumber daya manusia, bukti fisik, dan juga proses. Keputusan pembelian. Nah, apa sih keputusan pembelian? Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara pembayarannya. Sedangkan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 2 atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen sebagai pemilik tindakan antara 2 atau lebih pilihan alternatif mengenai faktor, cara pembuatan, membeli, dan mempertimbangkan faktor lain tentang apa yang dibeli, waktu membeli, di mana membelinya, dan serta cara membayarnya. Struktur keputusan pembelian. Nah, struktur keputusan pembelian, penjual harus menyusun struktur keputusan membeli secara keseluruhan untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan tentang pembeliannya. Nah, setiap keputusan membeli mempunyai beberapa struktur, sebanyak 7. Nah, salah satunya adalah keputusan tentang jenis produk. Nah, konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Dalam hal ini, perusahaan harus memutuskan perhatian kepada orang-orang yang berminat membeli suatu produk serta alternatif lainnya yang mereka pertimbangkan. Keputusan tentang bentuk produk. Dalam hal ini, perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk yang bersangkutan agar memaksimalkan daya tarik mereka. Nah, yang ketiga, keputusan tentang merek. Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek apa yang akan mereka beli, karena setiap merek mereka memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Keputusan tentang penjualan. Konsumen harus mengambil keputusan di mana produk tersebut akan dibeli. Nah, dalam hal ini, pihak produsen, pedagang besar maupun pengecer mengetahui bagaimana konsumen memilih penjualan tertentu. Selanjutnya, keputusan tentang jumlah produk. Nah, konsumen dapat mengetahui keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibeli pada suatu saat. Nah, dalam hal ini, perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan berbeda-beda pada pembeli. Selanjutnya, keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan dia harus melakukan pembelian. Masalah ini biasanya menyangkut pada keadaan ekonomi ataupun uang konsumen. Dan yang terakhir, keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode dengan cara pembayaran produk yang akan dibeli. Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang penjualan dan jumlah pembeli. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, dalam proses pengambilan keputusan pembelian, di antaranya itu ada 5 faktor. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi membuat keputusan dalam memperoleh, menggunakan, dan juga mengevaluasi produk serta pun jasa. Proses ini sangat kompleks karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan adanya juga nilai-nilai yang dianut, di antaranya nilai agama seperti pandangan Islam yang mengajarkan konsumen yang seimbang dan tidak berlebihan. Nah, selain itu, ada juga beberapa faktor seperti faktor
budaya, sosial, pribadi, psikologis, dan bauran pemasaran, baik itu produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan juga bukti fisiknya. Turut mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk maupun jasa. Nah, keputusan pembelian memiliki setiap tahapan yang dipengaruhi oleh sikap konsumen, persepsi terhadap merek, serta kondisi lingkungan dan sosial sekitar. Dengan memahami perilaku konsumen secara menyeluruh, pemasar dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen, serta dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Baik, saya akhiri presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.